Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ke Dio Samudra 77 Channel. Gimana keseruannya? Oke, tonton dan saksikan video ini. Intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dio Samudra. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kali ini kita bisa bertemu lagi untuk sharing-sharing berbagai keilmuan dan pastinya tetap menjadi inspirasi untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya melatih komunikasi yang baik dengan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan bagaimana caranya kita dapat meningkatkan elektabilitas atau literasi dan diksi ketika kita berbicara, sehingga pembicaraan kita apa yang kita ungkapkan itu akan terdengar terdengar oleh audien itu secara mudah. Oke, langsung saja. Bicara itu adalah komunikasi yang efektif sehingga audiens itu mendengarkannya dengan baik. Ketika kita berbicara dengan baik, maka audien itu akan mendengarkan dengan baik, mengerti makna yang akan kita sampaikan dan mengambil dampak positif yang akan kita berikan. Intinya seperti itu pembicaraan. Pembicaraan itu harus didasari dengan namanya komunikasi yang efektif. Ketika komunikasi efektif itu terjadi, maka komunikasi itu akan terjadi dengan baik. Teman-teman, pertama kita harus menyusun pembicaraan yang efektif dengan baik. Bagaimana caranya? Kita harus pintar-pintar menggunakan kalimat-kalimat yang kita gunakan. Yang pertama yaitu berpikir jernih ketika kita ingin berbicara. Ketika kita mempunyai pemikiran yang jernih, kita mempunyai ide-ide yang ingin kita ungkapkan, disitulah argumentasi yang kita gunakan akan menjadi yang terbaik. Dan ketika kita mengungkapkannya dengan berpikir jernih, maka apa yang kita ungkapkan, apa yang kita berikan, apa yang kita ucapkan terdengar oleh audien itu enak, crispy gitu kan. Jadi kedengarannya enak dan benar-benar diterima. Apalagi ketika argumentasinya itu, ucapannya itu sama dengan seseorang atau yang diinginkan oleh orang lain. Tahapan yang kedua yaitu mengenali lawan bicara Anda. Ketika kita mengenali lawan bicara Anda, maka kita akan berbicara dengan baik. Kita akan berbicara menentukan metodenya, apa yang harus dibicarakan, apa yang harus digunakan bahasanya. Ketika kita bicara dengan orang tua, otomatis kita harus sopan. Bicara dengan teman sopan, tapi agak gaul gitu kan biasanya kan. Terus kita harus menggunakan komunikasi yang benar-benar meningkatkan daya hubung. Disitulah kita belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik di situ. Ketiga yaitu membuat komunikasi kita atau pembicaraan kita yang efektif. Ketika kita berbicara bersama teman kita, berbicara dengan keluarga, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, yang mudah dipahami, yang mudah dicerna oleh akal pikiran, sehingga apa yang kita ucapkan tidak salah atau salah pemahaman, gagal paham gitu kan. Kayak kita mengerjakan sesuatu tidak fokus, maka akan terjadi gagal fokus, galvok gitu ya. Keempat yaitu memberikan gambaran. Jadi kita harus paham bagaimana kita memberikan gambaran yang akan kita sampaikan, sehingga orang yang mendengarkan kita akan membantu bagaimana kita bisa memberikan gambaran yang akan kita bicarakan. Dalam artian ketika kita mengucapkan dalam komunikasi sendiri yang efektif itu yaitu menggambarkan apa yang ingin kita ungkapkan dan apa yang ingin kita bahas pada pembicaraan itu. Yaitu menghindari kalimat-kalimat yang tidak penting, pengisi-pengisinya tidak penting, macam seperti itu ya. Bagi kita yang gitu ya. Intinya kita harus belajar bagaimana kita melatih lagi pembicaraan kita, komunikasi kita, bagaimana biar terarah, biar tersusun rapi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan elektabilitas atau literasi yang kita pahami serta diksi-diksi yang kita ungkapkan.
dan bagaimana kita bisa berbicara dengan baik. Intinya kita sama-sama belajar, dan saya sendiri masih belajar bagaimana cara berbicara yang baik, intonasi yang baik, artikulasi yang baik, sehingga menciptakan pembicaraan yang baik pula, diterima oleh audiens dan menjadikan kita bersama-sama baik ya dalam berbicara atau berkomunikasi secara efektif, sehingga kita dapat berbicara dengan baik. Intinya terima kasih untuk teman-teman sekalian karena kita sharing-sharing ya, belajar bersama, sehingga ya, tidak salah ketika ada masukan silakan bisa ketik di kolom komentar. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sendiri juga masih belajar ya teman-teman ya. Boleh berbagi tentang kisah inspiratif atau tentang pengalaman dalam berkomunikasi atau dalam kegiatan yang lain, dalam ekonomi, dalam sosial dan yang lainnya. Intinya di sini channel ini Dio Samudra 77 akan memberikan berbagai trik-trik atau semacam sharing lebih tepatnya, yaitu berbagi pengalaman. The experience is the best teacher, atau pengalaman adalah guru terbaik untuk kita ya tentunya ya. Intinya jangan lupa untuk mensupport channel ini agar berkembang dan saling berbagi tentang keilmuan ya. Like video yang Anda sukai. Salam pamit dari saya Dio Samudra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam undur diri, saya Dio Samudra, tetap di channel Dio Samudra 77, channel segala informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.